Dan ini Syam. Syam sekarang adalah Yordania, Lebanon, Suriah dan Palestina. Sementara Jazirah Arab, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman dan Yaman. Yang nanti namanya akan kembali seperti Jazirah Arab, ini akan kembali namanya kepada Syam. Cuma ini yang tersisa. Tanda besar kiamat yang ke-10 kata Rasulullah. Ini Yaman, Pak. Ini Yaman di Jazirah Arab. Kata Rasulullah, tanda besar kiamat yang ke-10, dari dalam perut bumi Yaman akan muncul api raksasa setinggi-tinggi gunung dan bukit. Panas sekali api itu. Rasulullah bersabda, manusia yang hidup di sini akan lari tunggang langgang menuju negeri Syam. Saat mereka sudah berkumpul di negeri Syam, seluruhnya sudah kumpul di sini, malaikat Israfil meniup sangkakala kiamat yang pertama. Terjadilah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Untuk Bapak ketahui semua, Pak, di Yaman hari ini sudah ada sebuah informasi yang akurat, pasti. Di Yaman hari ini, bahkan buka di YouTube kalau mau sekarang, di daratan Yaman sudah ditemukan area yang panas dan mengeluarkan asap panas. Ketika didekati oleh pakar-pakar dan ahli bumi, ahli tanah mendekat ke sana, ternyata kawasan tersebut sudah ditemukan lubang-lubang dan retakan-retakan tanah. Dari sela-sela lubang itu, Pak, kelihatan ada gelombang tekanan api yang sangat padat di dalam tanah. Dilihat kira-kira sekian puluh meter, sekian ratus meter, sama, Pak. Di dalamnya ada gelombang tekanan api yang sangat padat. Sampai hari ini belum diketahui berapa sumber energi api yang ada di dalam itu. Allah isyaratnya sudah memberikan kepada kita sinyal-sinyal bahwa tanda besar kiamat yang ke-10 mungkin akan terjadi, sebab Allah telah mulai menyalakan di dalam perut bumi Yaman. Bara api ini sudah mulai dinyalakan oleh Allah sebagai isyarat yang tidak bisa dibantah. Baik kaum muslimin, lihat di YouTube kalau mau melihatnya. Silakan lihat. Ada ini, langsung jumpa. Kalau mau lihat, buka di YouTube, langsung ketemu itu. Fenomena alam yang menakjubkan dan menakutkan di Yaman. Subhanallah. Kaum muslimin yang kami muliakan, 10 tanda besar kiamat. Nah, setelah mendengarkan ini, Bapak tadi dengar saya menyebutkan Al-Mahdi enggak? Di mana kemunculan Al-Mahdi? Setelah terjadinya dukhan. Rasulullah bersabda, saat Al-Mahdi muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang, kata Nabi. Kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan panah, menggunakan tombak, dan kalian akan berlari berjalan di atas kaki kalian. Kalian akan menunggang kembali kuda-kuda perang kalian. Thumma udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum. Saat Al-Mahdi muncul, kondisi kalian ketika itu sudah kembali secara total dan sempurna seperti hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dipaksa oleh Allah hidup menjadi manusia seperti zaman dulu, serba manual. Aneh. Ini Al-Mahdi setelah dukhan. Albert Einstein, Bapak ingat nggak dengan orang ini? Namanya Albert Einstein, bapak fisika dunia, konon katanya begitu. Beliau ditemui oleh lebih dari 2000 wartawan seluruh dunia, termasuk dari negara-negara maju yang sedang berlomba-lomba membangun industri-industri nuklir, pabrik-pabrik senjata modern dalam persiapan perang dunia ketiga. Wartawan ini mendesak Albert Einstein, Tuan Albert, apa pandangan engkau perang dunia ketiga nanti seperti apa? Mereka ingin dengar. Mula-mula Albert Einstein nggak mau jawab, Pak. Tapi karena dipaksa, akhirnya dia berkata, kalian nanti akan berperang dengan senjata manual pada perang dunia ketiga. Saya tidak tahu senjata seperti apa yang akan kalian gunakan, tetapi yang pasti tidak ada satupun nuklir yang kalian buat hari ini pada perang dunia ketiga masih bisa kalian pakai. Tidak ada satupun pesawat yang hari ini kalian buat pada perang dunia ketiga bisa kalian pakai. Kalian semua akan kembali kepada senjata manual. Lihat, Albert Einstein
meyakinkan kepada 2000 wartawan lebih, perang dunia ketiga sudah dimulai nanti dengan senjata manual. Wajar Pak di YouTube apa lihat apa kerjaan orang Eropa hari ini. Mereka mulai membuat senjata-senjata manual yang unik-unik dan aneh-aneh. Dan saya tidak heran kalau di Vatikan Roma puluhan ribu para pemuda-pemuda Kristen dilatih penunggang kuda sekarang ini dan melemparkan panah di atas kuda. Mereka sudah menyiapkan ratusan ribu pedang-pedang dari besi-besi terbaik hari ini. Kenapa kaum muslimin? Mereka yakin perang ke depan menggunakan kembali pedang, tombak, panah dan sebagainya. Umat Islam apa yang dipersiapkan? Pegang pisau dapur aja teroris. Boro-boro megang pedang. Kalau mau ambil jalur legal. Ambil jalur legal. Nah, saya dengar di Sentul ini, Adzikra ini ngambil jalur legal. Legal ada pelatihan resminya. Tercatat. Nanti kalau ada memanah, saya sarankan gabung di Perpani, buka cabangnya. Kalau berkuda, buka ekostrian di sini, buka perdasi di sini. Ya cabangnya atau bagaimana? Lakukan seluruhnya secara legal. Karena umat Islam wajib untuk mempersiapkan diri seperti ini. Baik, kita lanjut. Al-Mahdi akan muncul. Dan Rasulullah bersabda, beliau munculnya di Mekah. Al-Mahdi munculnya nanti di Mekah. Tepatnya seorang lelaki dari Madinah dikejar oleh 300 orang pasukan darat berjalan kaki dari Damaskus. Mereka digelari dengan pasukan Sufyani, sejumlah 300 orang. Dikejar laki-laki yang ada di Madinah ini. Ciri-cirinya melengkapi seluruh ciri-ciri yang ada pada Al-Mahdi. Laki-laki ini tahu bahwa dia yang dimaksud, dia pun lari. Saat dia meninggalkan Madinah, melintasi Zulhulaifah, lalu lewat Al-Baida dan terus menuju Mekah, mereka 300 orang yang mengejar sampai di Al-Baida. Al-Baida adalah perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Ya, kota kecil ini Pak, masuklah 300 orang itu di situ. Allah jadikan gempa, kemudian terbelahlah tanah di Al-Baida. Satu kota itu, gedung-gedungnya, pasar-pasarnya tenggelam masuk ke dalam tanah. Termasuk 300 orang yang ada mengejar tadi tenggelam seluruhnya, kecuali hanya satu orang. Disisakan oleh Allah untuk memberikan kabar kepada orang-orang di belakangnya, kami tenggelam di Al-Baida. Maka penduduk Mekah tahu bahwa penduduk masyarakat yang ada di Al-Baida sudah tenggelam. 300 pasukan yang mengejar seorang lelaki yang lari ke Mekah juga sudah tenggelam di Al-Baida. Maka pahamlah penduduk Mekah, laki-laki yang dikejar itu menurut hadis itulah Al-Mahdi. Penduduk Mekah segera menyebar mencari mana laki-laki tersebut. Karena ciri-cirinya dijelaskan lengkap oleh Nabi, dengan sangat mudah lelaki ini akhirnya ditemukan. Ternyata laki-laki ini ditemukan sedang tawaf, Pak. Sedang tawaf, karena adabnya kalau masuk Mekah tawaf kudum dulu kan. Dia tawaf duluan. Tawaf walaupun nundukkan muka, nggak kepengen ketahuan. Beda dengan orang yang di Medan Pak, ngaku-ngaku Al-Mahdi. Aku adalah Al-Mahdi, ayo baiat dengan aku, nomor rekeningku sekian. Ngolah. Satu kali baiat harganya sekian. Nah, kaum muslimin, ini Al-Mahdi malah menyembunyikan wajahnya. Tapi ditangkap oleh orang beriman. Kawan-kawan, ini dia lelakinya. Dipaksa untuk mau menerima baiat. Mula-mula dia tidak mau. Dia menolak. Dia minta waktu. Di malam harinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aslahahu Allahu fi lailatin. Allah pun mengislah keadaannya dalam satu malam. Al-Mahdi yang sebenarnya memang dialah Al-Mahdi tidak mau. Sebenarnya dia tidak mau. Tapi Allah kuatkan hatinya dalam satu malam sehingga dia besoknya siap untuk dibaiat. Allah jadikan dia memiliki kemampuan kepemimpinan yang sebelumnya dia tidak punya. Aslahahullahu fi lailah. Allah berikan dia bekal-bekal kepemimpinan. Allah berikan bagaimana cara menyatukan dunia, bagaimana cara menaklukkan musuh-musuh, bagaimana cara bla 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 diajarkan oleh Allah dalam satu malam. Fa aslahahullahu fi lailah. Baca ini semua nanti di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Kitab ini ada di luar. Baca di kitab ini bagaimana Al-Mahdi diajarkan oleh Allah dalam satu malam, diperbaiki keadaannya sehingga besok dia siap untuk dibaiat di Mekah, tepat di antara rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Disitulah dia menerima baiat. Kaum muslimin, ciri-ciri Al-Mahdi itu kata Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang sahih,
yushbihu nabiyakum fil khalqi fil khuluqi wala yushbihuhu fil khalqi. Al-Mahdi itu nanti adalah dari keturunan kandung anakku ini. Ali sambil memegang Hasan bin Ali. Anak Ali kan kembar dua, Hasan Hussein. Ali memegang Hasan. Apa kata Ali? Hasan ini adalah seorang sayyid. Dari keturunannya nanti akan muncul seorang pemimpin umat di akhir zaman. Namanya sama dengan nama nabi kamu. Nama ayahnya sama dengan nama ayah nabi kamu. Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Dia mirip dengan nabi kamu di bidang akhlak, tapi dia tidak mirip dengan nabi kamu di bidang bentuk. Nih, kalau lihat kemarin di YouTube menyebar, ada penampakan atau muncul sosok cicit nabi yang sangat rupawan. Kalau benar itu adalah cicit nabi, setidaknya kurang lebih Rasulullah itu memang menawan, Pak. Putih, bersih, indah, wajahnya menarik, semuanya lengkap pada sosok Nabi. Tapi Al-Mahdi beda. Al-Mahdi kata Rasulullah SAW, warna kulitnya, sampai ke warna kulit Nabi sebutkan, Pak. Warna kulitnya coklat kehitam-hitaman. Warna rambutnya pirang. Warna jenggotnya tebal sampai ke dada. Jenggot teroris. Alisnya kata Rasulullah melengkung seperti bulan purnama. Maaf, melengkung seperti bulan sabit. Hidungnya, tulang hidungnya mancung dan lurus. Jadi hidung-hidung yang kayak kita-kita ini nggak laku jadi Al-Mahdi. Bibir atas dan bibir bawahnya sama tebal, seimbang dan indah dilihat. Giginya kata Rasulullah rata, tidak ada yang boneng ke depan, tidak ada yang mundur ke belakang. Jarak antara satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi ini saat dibaiat persis dalam usia aku diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Usianya 40 tahun. Ciri-cirinya tingginya, bidang dadanya, bulu dadanya, Nabi ceritakan dengan detail. Sampai-sampai kata Rasulullah, dia berbicara dan berbahasa dengan bahasa yang fasih, tapi tidak lancar mengucapkan huruf ra. Huruf R-nya agak cadel, Pak. Ya. Baik kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan ada tanda-tanda alam menjelang kedatangan Al-Mahdi yang tidak bisa dikarang-karang, nggak bisa ditutup-tutupi. Tanda-tanda alam ini, yang pertama, Al-Mahdi akan muncul ketika Jazirah Arab dan negeri Arab sudah mulai dituruni salju. Salju turun di Arab. Sudah sejak 2009 salju mulai diansur-ansur, Pak. 2012 sudah tebal, 2013 makin hebat, 2014 sudah mendekati Mekah, 2015 kemarin sahabat saya di Mekah kirim foto terbaru, video bukan foto lagi, video terbaru. Di Mekah sudah ada lembah yang sudah menggenang air, di pinggirnya sudah ada salju, Pak. Syekh Saud Shuraim saat salju pertama mulai turun di Jazirah Arab, khususnya di Arab Saudi, dia berteriak sambil khutbah Jumat dan dia berkata, "Hadhihi ayatun min ayatillah." Ini adalah satu tanda di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah fi akhir zaman, di akhir zaman. Hai manusia, ketahuilah oleh kalian, adakah tanda yang lebih jelas melainkan salju turun di Jazirah Arab? Kan nggak pernah kan sebelumnya kan? Nggak kebayang malah. Negeri gersang panas tandus kayak Arab gitu bisa turun salju. Tapi sekarang, Mbak, seorang pilot pesawat Air Asia orang Indonesia, tinggalnya di Pak Ali namanya, tinggalnya di Cyber City ya, di Malaysia. Beliau mengatakan 3 tahun terakhir ini asal dia masuk daerah Arab, khususnya daerah Arab Saudi, langit itu selalu berawan sekarang. Dulu enggak, dan makin kesininya makin tebal awannya, makin hitam, Pak. Ketika dia landing di mana-mana tempat dia sudah melihat ada tumpukan-tumpukan salju. Masya Allah. Ini adalah tanda Al-Mahdi sudah sangat dekat. Bukankah Rasulullah bersabda,
jika kamu mendengar Al-Mahdi keluar, kamu wajib pergi kepadanya, berbaiat bersamanya walau merangkak di atas salju. Kalimat merangkak di atas salju menandakan sudah tidak ada mobil, sudah tidak ada pesawat, tidak ada helikopter. Walaupun jalan kaki, kejar, menyusullah, bergabunglah dengan Al-Mahdi walau merangkak di atas salju. Baik, salju di Arab. Berikutnya, menjelang Al-Mahdi keluar, terjadi kekacauan dan huru-hara yang merata di Timur Tengah. Huru-hara di mana-mana menjelang Al-Mahdi keluar. Gimana kondisi Arab sekarang? Gimana kondisi Arab sekarang? Jawab. Setelah Arab Spring sampai hari ini nggak jelas juntrungannya. Malah makin kesininya Pak, makin berkabut suasana di Timur Tengah itu. Huru-hara, kegaduhan, perang dan perang. Menjelang Al-Mahdi keluar, terjadi fitnah di Syam. Fitnah di Syam, fitnah Syam. Nah, di mana Syam? Syria, Palestina, Lebanon dan Yordania. Fitnah di Syria, makna fitnah adalah terjadi pembantaian umat Islam, terjadi pembunuhan, terjadi peperangan, terjadi pengrusakan dan penghancuran yang dahsyat, terjadi eksodus masyarakat keluar dan diusir hebat-hebatan, luar biasa. Fitan bisyam, dan Nabi berkata, ini pesan terpenting dari ceramah kita sekarang ini. Ini pesan terpenting. Awas, Bu, perhatian seluruhnya. Bapak, perhatikan seluruhnya. Pesan Rasulullah SAW yang mulia adalah, saat fitnah di Syam sudah membara, perintah Rasulullah adalah badiru bil a'mali fitanan. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal-amal soleh di masa-masa fitnah. Wal fitanu bisyam. Wal fitanu bisyam. Dan yang dimaksud dengan fitnah, standar barometernya adalah di negeri Syam. Rasul perintahkan, kalau fitnah sudah membara di Syam, kerjaan kalian semua yang bukan penduduk Syam, perbanyak amal soleh. Kaum muslimin Jakarta, kaum muslimin Sentul, kaum muslimin Jawa Barat, kaum muslimin Jawa, kaum muslimin Sumatera, kaum muslimin se-Indonesia, kaum muslimin di tetangga jiran kita Malaysia, Australia, kaum muslimin satu dunia, diperintahkan Nabi, bila fitnah Syam membara, kamu wajib memperbanyak amal soleh. Berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Stop amal salah. Perintah Rasulullah. Sebab apa? Sebab ke depan kalian akan menyaksikan fitnah di muka bumi ini terus naik. Bukan makin buruk Pak, bukan makin baik. Makin kesininya makin hebat fitnah-fitnah itu. Peperangan, bencana, musibah, kelaparan, petaka, dan segala macamnya yang jelek-jelek, makin kesininya makin hebat Pak. Bapak akan saksikan. Wallahi 1-2 tahun ke depan Bapak akan percaya 100% dengan apa yang hari ini saya sampaikan. Kekacauan akan merata di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bapak akan lihat bagaimana kondisi Indonesia sekarang yang gonjang-ganjing gak karu-karuan. Ciri-ciri kebangkitan komunis begitu sangat jelasnya. Bagaimana kuasa Syiah sudah mulai menggurita di mana-mana. Belum lagi ditambah dengan oknum-oknum yang sudah bersatu untuk menguasai Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Ini baru Indonesia. Malaysia sekarang Pak, saya tiap tahun dari 2011 ke Malaysia. Tiap bulan saya ada jadwal 1 minggu di Malaysia. Saya tahu bagaimana perkembangan sekarang yang ada di Malaysia. Hampir ambruk Malaysia Pak. Ternyata begitu juga di negeri yang lain. Kita sedang menuju kepada kehancuran dalam makna yang sesungguhnya di akhir zaman. Ini fase keempat. Perintah Nabi, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Kalau sebelumnya sholat kita masih di rumah, sekarang nggak ada lagi cerita sholat di rumah, kejar ke masjid. Kalau sebelumnya kita puasa Ramadannya masih biasa-biasa, besok harus luar biasa puasa Ramadannya. Banyak diisi dengan qiraah Quran, banyak diisi dengan majlis zikir, banyak diisi dengan majlis ilmu. Perbanyakkan kita beribadah kepada Allah SWT. Kuatkan sedekah dan infaknya, kuatkan sedekah dan infaknya. Sebelum sedekah dan infak tidak lagi berguna dan tidak ada yang mau menerima. Selanjutnya, menjelang Al-Mahdi keluar, akan wafat terlebih dahulu seorang raja Arab, penguasa Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu di mana letaknya?
Saudi, bukan di Kuwait, bukan di Uni Emirat Arab, di Saudi. Wafat seorang raja Arab. Wafat seorang raja Arab. Saya bacakan hadisnya berikut ini. Yaqtatilu inda kanzikum thalathah. Apa arti thalathah? Akan saling bergaduh, akan saling ribut, akan saling bercanggah, akan saling bertengkar, jatuh menjatuhkan, bahkan mungkin mengarah kepada perang. 3 orang putra khalifah atau putra raja ketika meninggal seorang raja pemimpin Mekah Madinah. La yasiru ila wahid minhum. Tidak seorang pun dari mereka bertiga itu yang benar-benar akan memimpin Mekah Madinah. Sebab apa? Rasul bersabda, kepemimpinan Mekah Madinah akan langsung digenggam dan dipegang oleh keturunan kandungku dari ahlul baitku, Al-Mahdi. Raja apa yang meninggal di Arab Saudi kemarin? Raja Abdullah, dalam usia 90 tahun, bulan Januari 2015. Yuk kita lihat pendiri Arab Saudi modern, namanya Raja Abdul Aziz bin Saud. Nah, beliau ini punya istri yang sangat banyak. Dari sekian istrinya, 4 orang yang resmi menjadi permaisuri kerajaan. Dari 4 orang ini lahirlah putra-putra dan putri-putri. Yang putra-putra inilah yang diangkat sebagai putra mahkota kerajaan. Jumlah mereka ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perintah beliau yang sekarang menjadi undang-undang yang tidak boleh dirubah di Arab Saudi adalah tidak boleh menjadi raja di Arab Saudi siapapun para cucu selama putra-putra mahkota masih hidup. Jadi yang menjabat sebagai raja haruslah putra mahkota. Bila yang ini meninggal, langsung digantikan oleh putra mahkota yang lebih junior sedikit di bawahnya, walaupun lain ibu. Meninggal juga gantikan, meninggal juga digantikan. Sekarang kita hitung dari yang keempat, Pangeran Faisal, yang akhirnya menjadi Raja Faisal. Faisal meninggal dunia dengan cara dibunuh oleh keponakan kandungnya sendiri dari jarak 3 meter, ditembak. Dar der dor. Keponakan kandungnya sendiri yang membunuh, yang baru pulang dari Washington. Kenapa? Faisal raja yang berani mengembargo Amerika Serikat. 1 bulan lamanya Amerika sakaratul maut gara-gara diembargo oleh Arab Saudi. Minyak tidak boleh disalurkan ke sana. Kaum muslimin, Faisal lah yang bersumpah dalam pidatonya akan membebaskan Al-Aqsa. Dianggap Faisal ini sebuah ancaman, dia dibunuh. Meninggallah Faisal. Setelah Faisal meninggal, digantikan oleh saudaranya Khalid, Pangeran Khalid. Khalid meninggal digantikan oleh Fahad. Fahad meninggal digantikan oleh Abdullah. Abdullah inilah yang menjadi tema kita sekarang. Abdullah tahun 2008. Dia sudah divonis oleh seluruh medis internasional, dianggap sudah mati secara medis. Artinya hidupnya sudah bergantung seluruhnya kepada obat-obatan dan peralatan medis. Nggak mungkin bertahan lama hidup. Ini menurut medis ya. Organ tubuh bagian dalamnya sudah cangkokan semua. Sudah cangkokan semua. Sementara bagian organ tubuhnya yang lain sudah dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang tidak mungkin ditumbuhkan lagi. Tidak ada obatnya. Sehingga dia divonis menurut medis sudah dianggap mati secara medis. Tahun 2008 itulah beliau membaiat 3 putra mahkota, yaitu saudara-saudaranya yang akan menjadi raja setelahnya secara berurutan. 3 orang serentak dibaiatnya. Siapa? Pangeran Sultan, Pangeran Nayef, dan Pangeran Salman. Urutannya adalah Sultan yang pertama. Bila Sultan meninggal, langsung diganti oleh Nayef yang kedua. Nayef meninggal, baru Salman yang ketiga.
Nah ini siapa ini? Ini adalah Talal, Pangeran Talal. Ini termasuk orang terkaya di dunia. Ini adalah Pangeran Mukrin. Baik, kaum muslimin. 3 orang ini dibaiat. Seluruh dunia menyaksikan Abdullah membaiat karena ini live di TV. Kaum muslimin, qadarullah. Ternyata Raja Abdullah umurnya panjang. Setelah 2008, 2011 Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu. Menyusul Pangeran Naif tanggal 16 Juni 2012 Pangeran Naif meninggal dunia di London karena penyakit kanker. Abdullah masih hidup. Raja Abdullah baru meninggal bulan Februari 2015. Coba lihat 2 calon pengganti beliau dan meninggal duluan. Beliau masih hidup. Berapa orang sisanya berarti? 3. Salman, Talal dan Mukrin. Dalam hadis bagaimana? Wafat seorang raja Arab penguasa Mekah dan Madinah. 3 orang putra mahkota. Selepas beliau akan saling gaduh dan ribut sesama mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang betul-betul menjadi pemimpin Mekah dan Madinah. Karena Mekah Madinah saat itu akan jatuh ke tangan keturunan kandungku dari ahlul baitku Al-Mahdi, kata Rasulullah. Dan subhanallah, subhanallah, 3 orang ini ternyata punya karakter yang berbeda-beda. Salman dari sejak remaja terkenal sebagai pemuda, sebagai remaja yang taat dan soleh. Dia tidak disenangi di antara seluruh saudara yang lain. Kenapa? Dia cukup berprinsip. Dia mencintai sunnah Nabi. Dia sangat menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Sangat benci dengan apapun jenis maksiat. Dialah yang ketahuan dan diberitakan memukul saudara kandungnya sendiri yang ketahuan meminum minuman keras dan menggandeng perempuan. Dipukulnya sampai berdarah. Dia benci melihat siapa yang berbuat maksiat di depan matanya. Salman ini jabatan tertingginya hanya menjadi gubernur di Riyadh. Tapi ketika Raja Abdullah meninggal, otomatis dialah yang menjadi raja berikutnya. Sebenarnya ada konspirasi untuk menggagalkan beliau. Tapi Allah punya rencana lain. Beliau naik. Setelah beliau naik, si Talal Pak, bukan tolol. Pangeran Talal ini track recordnya seluruh dunia kenal. Mentang-mentang berduit, mentang-mentang kaya raya, tidak ada jenis dosa dan maksiat yang enggak dibuatnya. Sehingga beliau merasa ke depan orang macam gini memegang Arab Saudi akan berbahaya. Bapak Ibu yang kami muliakan, Pangeran Talal dihapus namanya oleh Raja Salman dari anggota keluarga kerajaan dan diusir. Jangankan untuk menjadi raja berikutnya, dianggap sebagai keluarga kerajaan saja sudah tidak dianggap lagi. Ini masa Salman naik ya. Bapak, ini orang punya duit loh. Ini orang punya pengaruh, punya fulus, punya pengikut. Lah zaman sekarang ini zaman fulus, betul tidak? Fi fulus kulli syai' mulus. Ma fi fulus mampus. Beliau punya duit. Beliau sudah diusir dari kerajaan. Sementara Mukrin, Salman juga tidak ingin menjadi raja berikutnya adalah Mukrin. Sebab apa? Sebab otak, hati, daging, darah dan jiwa si Mukrin ini berloyalitas sepenuhnya kepada Yahudi dan Amerika. Salman tidak ingin penguasa Arab berikutnya orang macam Mukrin. Walaupun namanya tidak dihapus dari anggota keluarga kerajaan, akan tetapi statusnya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan beliau dicabutnya, dan beliau baiat 2 orang calon raja berikutnya, anak kandung almarhum putra, yaitu Muhammad bin Naif. Muhammad bin Naif. Apabila ini meninggal, pengganti berikutnya adalah anak kandung dia sendiri, Muhammad bin Salman. Baik, ini sudah dibaiat 3 bulan setelah beliau naik menjadi raja. Bapak, Ibu, menurut Bapak Ibu, 2 orang ini sakit hati nggak kira-kira? Anak-anaknya gimana kira-kira?
Oh, jangan ditanya Pak, apalagi anak kandungnya Tolal, Al-Walid bin Tolal, orang terkaya nomor 5 dunia. Gedung tertinggi yang hari ini dibuat di Jeddah 1,2 km yang disebut dengan Kingdom Tower itu, yang punya Al-Walid bin Tolal. Sementara bapaknya sudah dibuang dari kerajaan, maknanya dia dengan keturunannya juga sudah tidak dianggap. Pasti duit akan bicara. Tentara bayaran bisa dibeli, senjata bisa didatangkan, kekacauan bisa diadakan. Betul tidak? Benar kata Rasulullah. Hari ini Pak, di tubuh kerajaan Arab Saudi sudah mulai kuat-kuatan. Ini sudah mulai membuat kubu, ini membuat kubu, dan duit bermain. Pasukan-pasukan bayaran sudah mulai disewa di mana-mana. Chaos dan keributan dirancanakan. Susah keadaan Raja Salman sekarang ini Bapak. Sudah ada rencana perebutan kekuasaan, bahkan ada upaya memberacuni dan membunuh Raja Salman. Padahal nggak pun dibunuh, beliau sudah sangat tua, beliau sudah sangat sepuh, dan sudah ada penyakit-penyakit permanen di tubuhnya. Tapi begitulah Pak, tidak ada seorang pun dari mereka bertiga yang berkuasa, karena Al-Mahdi lah yang akan memimpin. Menandakan apa ini? Dekat atau jauh lagi itu? Camkan ini baik-baik. Baik, berikutnya hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mengeringnya Sungai Efrat. Sungai Efrat. Sungai Efrat ini di mana? Irak. Ada 3 sungai terbesar di Timur Tengah. 1 Nil, 2 Tigris, 3 Euphrat. Sungai Efrat. George Walker Bush, masih kenal nggak dengan makhluk ini? George Bush. Beliau berpidato berapi-api di Gedung Putih sebelum dia diganti oleh Barack Obama. Isi pidatonya Pak mengejutkan dunia. Kenapa? Apa yang dikatakannya sesuai dengan hadis Nabi. La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Takkan terjadi kiamat sampai mengering Sungai Efrat. Apabila Sungai Efrat mengering, kata Rasulullah, akan ditemukanlah gunung emas yang sangat besar dan padat di dalam tubuh aliran Sungai Efrat di Irak. Kaum muslimin, yang menyebabkan seluruh lelaki di muka bumi akan datang menuju ke sana membawa senjata-senjata mereka, kata Rasulullah SAW. Mereka bertempur dan berperang memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 lelaki yang berperang, 99-nya mati di tempat, cuma 1 yang hidup. Apa kata mereka? Semoga 1 yang hidup itu sayalah orangnya. Inilah dia banyaknya kematian kaum lelaki dalam perang perebutan gunung emas di Irak. George Walker Bush, sebelum diganti oleh Barack Obama, masih ada di YouTube Pak. Pidatonya ini masih ada di YouTube. Apa kata beliau? Satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Ini penting. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan pastikan emas itu aman dari tangan-tangan para penjahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang penjahat siapa? Yang penjara, yang garong siapa? Mereka. Amerika Serikat, United States akan pastikan bahwa gunung emas itu aman dari tangan-tangan para penjahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya Amerika lah yang akan paham sekarang kenapa Rusia, kenapa Cina, India akhir-akhir ini lebih merapat, blok timur saling merapat. Ternyata benar, mereka sedang mempersiapkan rencana besar menguasai Timur Tengah Pak, blok timur. Amerika dan Barat selama ini sumber hidupnya adalah di Timur Tengah. Sementara secara ekonomi Amerika Serikat sudah carut marut sekarang. Mereka tidak akan bisa hidup tanpa Timur Tengah. Arab Saudi sejak dipimpin oleh Salman sudah sulit dikendalikan. Mau tidak mau akan terjadi perang besar. Barack Obama pada bulan Maret 2014 tidak jadi menarik ke Amerika 135.000 pasukan darat yang tersebar di seluruh negeri-negeri Teluk. Nggak jadi ditarik ke Amerika. Sebab apa Pak? Padahal secara ekonomi Amerika udah nggak sanggup menggaji tentara-tentara ini. Tapi kenapa tetap dibiarkan? Nggak jadi ditarik. Persiapan untuk mengamankan emas yang ada di Irak, agar dapat dipahami kondisi ini.
Subhanallah. Kaum muslimin, Sungai Efrat sudah mengering. Bapak mau tahu sudah mengering apa belum? Coba buka tanggal 12 Februari 2013, New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat. Buka Pak, catat tanggalnya, jangan katakan saya pendusta. Tanggal 12 Februari 2013, lihat pernyataan NASA Amerika. Menurut NASA, Sungai Efrat sudah mengering 60%. 2013, kata mereka 2014, menurut kami sungai ini kering total 100%. Ternyata tepat. April 2014, Sungai Efrat sudah mengering 100%. Hari ini Pak, siapa yang pergi ke Irak, dia akan bisa berjalan kaki menyeberang sungai di dasar sungai. Nggak percaya? Pergi. Serius? Nggak percaya? Tafadhol, jalanlah, safar ke sana. Ongkos Pak Ustadz, siap. Dengan catatan, kalau benar, pulangkan fulus saya. Dan harus ada jaminan yang saya pegang. Baik kaum muslimin, Sungai Efrat telah mengering. La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Tak akan terjadi kiamat sampai mengering Sungai Efrat. Sungai Efrat telah mengering. Jelas? Baik. Selanjutnya kaum muslimin, sebenarnya banyak lagi yang lain-lain. Saya akan persingkat. Masih ingat 10 tanda besar kiamat. Jadi ini masih ada hubungannya dengan Al-Mahdi ya. 10 tanda besar kiamat hanya akan muncul kalau simpulnya dipotong. Masih ingat tadi? Simpul itu apa Pak? Yang menyebabkan terjadinya tanda besar kiamat yang pertama. Simpulnya itu adalah bumi mengalami hantaman meteor. Nanti tolong dibaca di kitab Zikir Akhir Zaman, uraian para ilmuwan, para ahli, para astronom. Mereka mengungkapkan fakta dan NASA juga menjelaskan bahwa bumi kita sekarang ini ada di tengah-tengah arus sungai meteor. Bahkan di New Wise sudah ditemukan sekarang ini 12.000 lebih meteor-meteor yang panjangnya ratusan meter, dan bahkan ada satu yang hitam, gelap, besar, meluncur menuju bumi. Menurut NASA sampai sekarang masih aman, nggak akan ada yang kena, kata NASA. Tetapi Bapak Ibu, kenapa mereka hari ini telah melakukan persiapan yang serius? Apa persiapan mereka? Amerika di 2012 telah menyelesaikan pembuatan bangunan bawah tanah yang disebut dengan bunker raksasa. Satu bunker itu dapat menampung 500.000 manusia. Di dalam bunker itu disediakan fasilitas hidup yang dapat menghidupi 500.000 manusia bertahan selama masa 1 tahun. Dan itu sudah bunker yang ke-6 dibuat oleh Amerika Pak. Orang yang akan berhak masuk ke dalam bunker pun sudah ditentukan sekarang, sudah jelas siapa orangnya. Itu adalah orang-orang yang lulus menurut Illuminati. Siapa yang pantas masuk sudah dijelaskan siapa orangnya. Kenapa mereka persiapkan? Rusia juga mempersiapkan, 3 bunker Rusia punya, Inggris sudah punya, Belanda punya, Australia punya. Bahkan tetangga kita Singapura, bunker raksasa mereka bisa menampung 250.000 manusia. Sudah selesai dibangun 10 tahun yang lalu. Kenapa mereka mempersiapkan bunker? Ternyata 43 tahun yang lalu, di mana lagi kita nulis? Saya tadi berharap laptop kita dapat dioperasikan sehingga ada yang kita tembakkan. Qadarullah nggak muncul, nggak nyambut dan nggak kelihatan tulisan saya di sana. Mungkin ini udah ketakutan duluan kalian, atau bagaimana? Baik kaum muslimin, 43 tahun yang lalu telah diumumkan kepada dunia oleh NASA bahwa 2013 bumi kita memasuki arus sungai meteor. Ini arus sungai meteor Pak, ya, arus sungai meteor. Bumi kita 2013 ini diumumkan 43 tahun yang lalu ya. 2013 bumi kita memasuki arus sungai meteor, melintas selama 4 tahun. Baru akhir 2016 bumi kita baru keluar. Nah, meteor yang ada di ruang angkasa yang akan dilintasi oleh bumi kita jumlahnya ratusan juta meteor.
Kecepatan meteor di ruang angkasa adalah 120.000 km per jam. Kecepatannya 120.000 km per jam. Kekuatan meteor ledakannya ini tergantung kepada besar kecilnya meteor tersebut. Apa? Di dalam Al-Quran di 5 surat menjelang kiamat, surat Saba, surat Ad-Dukhan, surat Al-Muluk, surat At-Tur, surat Al-Hadid. Di 5 surat Allah mengumumkan menjelang kiamat kalian di bumi akan mengalami jatuhnya benda-benda langit yang menyebabkan keributan yang besar di muka bumi. Wa iyaraw kisfan minas samaa'i saqita yaqulu sahabun markum. Ketika mereka melihat pecahan langit masuk ke dalam bumi, mereka berkata, sahabun markum. Itu adalah awan yang bertindih-tindih. Secara teorinya tepat. Michael Penn menyebutkan, sekali lagi, kita di tengah arusnya meteor. Michael Penn, pakar senior astronomi dunia, beliau menjelaskan bahwa ketika satu meteor menghantam atmosfer bumi kita sebagai pelindung dan benteng pertahanan bumi kita dihantam, gedum. Apabila meteor ini besar, satu bumi bisa mendengarkan suaranya, suara gelegar yang besar di langit. Setelah itu meteor ini melaju menembus pertahanan lapisan bumi, yaitu meteor ini menyebabkan dia terbakar. Saat dia terbakar menimbulkan asap yang teramat sangat tebal. Bagian luar yang terbakar ini dari meteor ini akan lepas satu persatu menjadi meteor-meteor kecil. Inilah yang menjadi hujan meteor. Dalam film Kiamat 2012, masih ingat bagaimana meteor yang kecil-kecil itu menembus gedung-gedung, bukit-bukit, segala macamnya? Itu adalah bagian lapisan kulit. Bagian dalamnya mengandung siderite. Bagian dalamnya mengandung siderite. Apa itu siderite? Yaitu bahagian daripada meteor yang berupa zat dari zat besi. Saat dia menembus lapisan pertahanan bumi, siderite ini menimbulkan medan magnet yang sangat kuat, Pak. Akibatnya seluruh besi-besi yang ada di muka bumi, seluruh logam-logam yang ada di bumi terinduksi oleh medan magnet yang dihasilkan oleh meteor ini. Maka mobil kita mesinnya dari karet, dari plastik, apa dari apa tuh? Dari besi. Dia lengket antara satu dengan yang lain. Di starter mobilnya nggak bisa lagi. Pesawat juga begitu. Semua mesin-mesin pabrik-pabrik, industri-industri berhenti. Kapal tempur, pesawat tempur, segala macamnya berhenti. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, begitu juga siderite ini akan menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Akibatnya seluruh listrik dan sinyal dibuatnya padam. HP bapak yang cantik-cantik udah nggak berfungsi lagi. Internet, TV, segala macam yang lain sudah tidak berfungsi lagi. Selesai sudah. Berakhir sudah. Teknologi berhenti. Nah, hantaman meteor, kalau garis diameternya kata Michael Penn 2 km saja, garis diameternya 2 km saja, kekuatan ledakannya sama dengan 1.000.000 kali lipat bom nuklir yang pernah jatuh di Nagasaki dan Hiroshima. 1.000.000 kali lipat. Kebayang nggak tuh? Saat meteor ini jatuh ke laut, menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. 230 meter. Sentul berapa tingginya dari laut? Tinggi ya, alhamdulillah ya. Jakarta. Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, kutub ini akan meleleh untuk selama-lamanya. Air laut naik ke permukaan setinggi 7 meter lagi. 20% pulau-pulau di Indonesia akan tenggelam. Kota-kota besar di dunia yang dibangun di tepi pantai akan hilang. New Zealand, Florida, Chicago, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, lain-lainnya tenggelam. Dan ini yang disebut oleh Rasulullah, di akhir zaman akan terjadi hujan meteor, banyaknya penenggelaman bumi, kota-kota akan banyak perubahan bentuk. Lengkap sekali 3 terjadi, Pak. Dimulai dengan jatuhnya meteor. Oke? Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, jatuhnya meteor ini Nabi menyebutkan jatuhnya meteor ini
ditandai dengan pada umatku terjadi tiga ulah, 3 perangai. Apabila umatku sudah melakukan yang 3 ini, maka meteor akan jatuh. Kalau meteor jatuh, Pak, banyak negeri-negeri yang tenggelam. Sebab apa? Terjadi dukhon. Dukhon itu panas nggak? Dukhon itu panas nggak? Panas sekali, kayak dalam open. Dukhon ini sampai nggak ke kutub utara, kutub selatan? Otomatis air kutub meleleh nggak? Es meleleh, naiklah laut. Naiklah laut. Apalagi ahli bumi sudah menjelaskan 5 tahun terakhir ini air laut telah naik secara signifikan, Pak, dari permukaan. Telah terus naik. Dan juga Bapak Ibu, ini apa? Ini apa? Ini piring. Ini piring. Dan ini saya umpamakan bumi kita. Bumi kita mengalami penyungsangan sekarang. Kutub utara, kutub selatan. Tahun demi tahun kutub ini mulai bergerak. 2014 kutub ini telah bergerak meninggalkan tempatnya sejauh 670 km. 2015 lebih jauh lagi. Makin lama bumi ini makin terus berputar. Otomatis Arab yang dulu di sini posisinya, Arab mulai diajak untuk menggantikan posisi kutub utara, kutub selatan. Pantesan Arab 5 tahun terakhir sudah mulai turun salju. Siberia kemudian akan sejajar dengan kutub terbaru. Lalu kutub yang lama, yang di sini ada gunung es, sini ada gunung es, karena mereka semakin mendekati daerah yang tersering terkena matahari, ini juga meleleh airnya. Betul tidak? Maka kaum muslimin wajar kalau laut terus naik. Sekarang terus naik. Di mana-mana sangat mudah terjadi banjir. Ditambah lagi nanti adanya pengaruh dukhon. Kalau meteor itu jatuhnya itu bukan ke kutub, anggaplah ke daratan, dan tepat nanti akan jatuhnya di daratan. Kalau jatuhnya di daratan terjadi dukhon. Terjadi dukhon. Panasnya dukhon akan menjadikan kutub itu meleleh dan air pun naik ke permukaan. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, fi hadhil ummah. Lihat yang sudah punya kitab ini halaman 293. Rasul bersabda, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umat ini nanti akan terjadi banyak penenggelaman negeri-negeri, kota-kota banyak tenggelam. Wa maskhun, akan banyak terjadi perubahan bentuk. Saya sudah jelaskan tadi dampak ilmiahnya kenapa orang-orang menjadi berubah jelek, khususnya orang kafir. Kalau Bapak ada menyaksikan film kolosal seperti Lord of the Ring, lihat bagian musuh-musuh itu kan orc, jelek-jelek semua kan. Mereka itu terinspirasi oleh hadis-hadis Nabi loh, Pak. Bagian yang bagus-bagusnya wajahnya masih oke-oke, padahal itu adalah orang-orang beriman istilahnya kalau kita-kitanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, dan terjadilah hujan meteor. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapankah yang 3 ini terjadi? Hujan meteor. Awas, bumi kita ada di tengah-tengah arus sungai meteor sekarang. Bumi kita ada di tengah-tengah arus sungai meteor sekarang. Terjadi hujan meteor. Sahabat bertanya, wa matadzak ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapankah itu akan terjadi? Hujan meteor, perubahan bentuk, tenggelamnya banyak negeri-negeri dan kota-kota. Kapankah itu terjadi ya Rasulullah? Jawaban Nabi adalah, catat ini. Kalau enggak, kitabnya dilihat. Jadi Bapak biar ngomongnya di luar pakai dalil. Ya. Idza zaharatil qainat, 1. Wal ma'azif, 2. Wasyuribatil khumur. Apabila penyanyi-penyanyi wanita dari kalangan umatku sudah bermunculan di mana-mana, sudah apa belum? Yang kedua kata Nabi, wal ma'azif, apabila musik, alat-alat musik sudah menyebar di tengah umatku di mana-mana, umatku menghalalkan musik, umatku menyukai musik, sudah apa belum? Wasyuribatil khumur, apabila umatku sudah menyebar khamar, mudah didapat di mana-mana, mudah dijangkau di mana-mana. Apalagi saya dengar kabar sudah akan diketok palu bahwa larangan menjual miras di mana-mana se-Indonesia akan dicabut. Betul? Mempercepat meteor jatuh. Benda-benda memabukkan, khamar menyebar di mana-mana.
La haula wala quwata illa billah. Jika 3 perbuatan ini sudah dibuat oleh umatku, kata Rasulullah, tunggu meteor akan jatuh. Akibatnya banyak negeri-negeri yang tenggelam. Terjadi dukhan yang membuat perubahan bentuk. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin yang kami muliakan, meteor adalah kunci untuk terjadinya tanda besar kiamat yang dan untuk tanda-tanda jatuhnya meteor udah ada belum tanda-tandanya? Udah. Tinggal nunggu apa Bapak sekarang? Tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu apa? Nggak usah nunggu apa-apa. Capek nunggu itu Pak. Yang paling penting pastikan apa persiapan saya, itu yang penting. Apa amalan saya? Kayaknya kita tidak mungkin menjelaskan Dajjal. Saya harapkan tolong buka YouTube ceramah saya tentang membongkar rahasia dan fitnah Dajjal. Tolong buka ceramah saya di YouTube. Khusus ya. Judulnya adalah membongkar rahasia dan fitnah Dajjal di YouTube. Ada 2 jam itu Pak. Ini tidak sempat. Sekarang yang paling penting saya uraikan pada Bapak Ibu adalah apa persiapan yang harus Bapak lakukan sekarang. Amalan apa yang harusnya Bapak siapkan dan amalkan dari sekarang. Ini yang paling penting untuk segera diketahui. Baik kaum muslimin, saya pikir putih juga di belakangnya. Ini udah penuh. Mau saya hapus atau mau diambil gambarnya? Hah? Tidak ada yang mau mengambil fotonya? Saya pikir ini akan berguna kalau seandainya mungkin beberapa orang saja mewakili, nanti share pada yang lain. Bismillah. Sudah bisa? Oh sudah, alhamdulillah. Ya. Bisa ya? Alhamdulillah. Oh. Ya, temanya amalan-amalan, persiapan dan amalan. Yang tadi udah betul. Ya, kalau udah bawa kemari. Sudah boleh? Boleh dihapus. Kaum muslimin, ketika saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu semua, ibu-ibu kira-kira udah lemes nggak lututnya dengar? Udah lemes nggak tulang belulangnya Bu? Enggak ya? Bapak-bapak gimana Pak? Semangat? Masya Allah. Saya bersyukur kalau begitu. Tapi kira-kira hilang nggak semangat hidupnya? Nah ini beda lagi. Habis dengarkan ceramah ini, pulangnya ke rumah udah gini bahunya. Ditanya di rumah, Mas kok jalannya begitu? Udah mau kiamat. Kan nggak gitu kan? Insya Allah ya. Saya menyampaikan ini, Bapak akan lihat nanti energi yang muncul akibat Bapak mengetahui hal-hal ini. Persis seperti para sahabat. Para sahabat Nabi ketika Nabi menguraikan tentang kita di akhir zaman, dampak yang terjadi kepada para sahabat dahsyat Pak. Semangat hidup yang berlipat-lipat, semangat memanfaatkan umur yang berlapis-lapis, semangat yang dahsyat
Mereka tidak ingin membuang-buang waktu sedikit pun. Mereka ingin memanfaatkan setiap hari demi hari sebaik-baiknya. Kenapa? Kiamat sudah dekat. Apa yang harus saya persiapkan? Amalan saya sejauh mana? Iman saya hari ini bagaimana? Bagaimana baca Quran saya? Bagaimana tahajud saya? Bagaimana sedekah saya? Bagaimana di perjuangan saya untuk agama ini? Akhirnya para sahabat full memikirkan agama. Mereka cari dunia untuk agama. Mereka gali dunia untuk agama. Mereka fikirkan bagaimana amal mereka lebih hebat, mereka lebih jujur, mereka lebih amanah, mereka lebih berakhlak, mana yang lebih tinggi di antara mereka. Saling berlomba-lomba menjadi manusia terbaik setelah mereka mendengarkan bahwa mereka hidup di akhir zaman dari Rasul. Masalahnya ketika Nabi menjelaskan ini kepada mereka, kepada sahabat-sahabat, sahabat itu langsung percaya, langsung yakin. Padahal tanda-tanda yang diceritakan Nabi belum nampak seluruhnya pada mereka, adanya malah pada kita, ya kan? Siapa yang lebih berhak untuk seperti sahabat semangatnya? Mereka atau kita yang seharusnya? Kita, karena kita yang menyaksikan semua. Sungai Efrat mengering saat kita hidup. Danau Tiberias mengering, menyusut airnya saat kita hidup, ya kan? Bapak Ibu, salju turun di Arab saat kita hidup, bukan saat sahabat. Tapi sahabat, Masya Allah, mereka benar-benar full memperjuangkan agama. Hidup mereka adalah untuk Allah. Qul, sama-sama, inna salati, sama-sama, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Energi ini yang muncul pada para sahabat setelah mereka mendengarkan uraian akhir zaman dari Rasulullah. Sekarang energi yang sama yang harusnya Bapak warisi, semangat untuk hidup, bukan mengambil kesimpulan yang salah. Saya khawatir yang udah pulang-pulang duluan tadi, pulangnya udah bawa asumsi yang lain. Saya mau minta resign, keluar dari pekerjaan, pulang sampai ke rumah ngetik, mengingat, menimbang, memutuskan, udah akhir zaman saya keluar dari pekerjaan saya. Padahal belum sampai tamat. Dengarkan pengajian ini sampai tamat. Jangan di tengah jalan pulang, bahaya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, harusnya sekali lagi yang muncul adalah pas kata Nabi, kalaupun besok kiamat terjadi, di tangan kalian hari ini ada satu butir biji kurma yang dapat kalian tanam hari ini. Tanam, kata Rasulullah. Padahal Bapak Ibu tahu, kurma itu kalau ditanam sekarang 3, 4, 5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal kata Nabi besok udah mau kiamat, masih ada biji kurma yang dapat kamu tanam hari ini. Tanam hari ini. Ini bukan sebuah tamsilan kosong, Pak. Maknanya apa? Sedekat apapun kiamat, apa hal yang bisa kamu buat hari ini dari hal yang bermanfaat, buat. Ustadz Arifin Ilham dengan kawan-kawan kita muslimin mukminin yang ada di sini bukan nggak tahu bahwa kita sudah di akhir zaman, tapi masih bersemangat nggak membangun pesantren yang kedua? Masih bersemangat dengan dana 38 miliar, Masya Allah. Udah mau kiamat begini masih mendirikan. Iya, karena inilah yang paling positif yang bisa dilakukan sekarang. Masalah kiamat terjadi atau tidak, inilah prestasiku. Jelas. Saya, Pak, hari ini sedang merintis pesantren. Saya mendirikan pesantren, membangun gedung Al-Quran. Mungkin ini akan menjadi gedung pertama Al-Quran untuk di Sumatera Barat, di atas tanah yang alhamdulillah sudah kita beli sendiri atas nama pesantren. Kita bangun 4 lantai, biayanya 7M kurang 40 jutaan. Ustaz, udah mau kiamat. Karena mau kiamat itulah saya semangat. Karena mau kiamat itulah saya bersemangat. Inilah prestasi yang dapat kami persembahkan. Inilah rencana besar kami yang dapat kami lakukan hari ini. Masalah udah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, bukan urusan saya. Tapi saya lakukan ini. Inilah yang dapat menjamin kami bisa menjawab di hadapan Allah. Ya Rabb, kami sudah merencanakan ini dan kami melakukan rencana itu. Ternyata engkau mendahului kami dengan terjadinya petaka huru hara. Engkau yang maha menghisap. Selesai. Pulang ke rumah, yang masih bujangan, jangan sampai tutup buku, nggak ada kawin, dah mau kiamat. Salah. Menurut saya cepat nikah.
masih bujangan. Di Azikra masih banyak bujangan? Masih banyak. Masya Allah. Pengumuman bu, ibu yang punya anak gadis di rumah di Azikra, masih ada beberapa pemuda soleh siap untuk menjadi menantu bapak ibu. Yang punya istri baru punya 2 anak, masih kurang pak, tambah anaknya.